diberikan semuanya dengan waktu tertentu. Bedanya kalau push ini yang dia, waktunya lebih pendek lagi, jadi 1 sampai 3 menit, sedangkan kalau bolus tadi kan bisa sampai 30 menit. Kalau IV drip, ini nama lainnya dari IV infus. Jadi waktunya di atas 30 menit sampai continuous 24 jam, namanya IV drip. Nanti ada istilah IV intermittent. IV intermittent ini, eee, kalau push tadi kan sama dengan bolus tuh, cuman bedanya di waktu, dia yang versi lebih cepatnya. Kalau IV drip sama dengan IV infus, kemudian IV intermittent ini IV bolus maupun IV infus itu bisa disebut dengan intermittent kalau dia waktunya sudah ditentukan, sekitar 30 sampai 60 menit. Jadi intermittent itu dalam artian dia punya target waktu tertentu, terus kecepatannya kita atur, makanya namanya IV intermittent. Sedangkan IV continuous itu berarti terus-terusan diberikan sampai target terapi itu tercapai. Jadi mau 24 jam, mau 1 hari, mau 3 hari, itu namanya continuous, berkelanjutan. Kemudian kecepatan infus itu pernyataannya dalam tetes per menit atau biasanya nanti lebih simpelnya disebut TPM atau mililiter per menit atau cc per menit. Saya lebih suka nyebutnya cc sebenarnya. Karena supaya nggak apa namanya nggak bias dengan pernyataan mili karena kan kita kebiasaan tuh mili 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 padahal ada mililiter ada miligram. Kemudian ada mililiter per jam atau cc per jam, ada miligram per menit, ada miligram per jam. Kayak ini contoh resep. Jadi saya ngambilkan resep di rumah sakit, saya tampilkan di sini beberapa ini contohnya yang sudah ditentukan kecepatannya. Dokternya meresepkan D5,5 S, ini nama cairan. D5,5 S diberikan 24 cc per jam. Kalau 24 cc per jam, pertanyaannya, berarti berapa botol infus yang harus diberikan farmasi kepada pasien tersebut setiap harinya? Saya kasih waktu 2 menit buat kalian mencoba menghitung. Pemberian infus D5,5 S dengan kecepatan 24 cc per jam, itu berarti diberikannya berapa cc dan berapa botol. Nanti saya pakai paksawan aja ya, saya tunjuk orang aja ya. Oke, silakan. Oke, ada yang mau coba jawab sebelum saya tunjuk?
D5 S dengan pemberian 24 cc per jam, berapa cc per hari diberikan dan berapa botol? Nggak ada yang mau coba jawab? Permisi Ibu, Jawab Ibu. Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Saya izin menjawab. Untuk perharinya itu ada 576 cc. Oke. Kalau untuk berapa botolnya tahu nggak? Belum tahu ya? Belum pernah ke apotek atau ini ya, ke rumah sakit ya? Oke. eh Terima kasih ya, Winda. Kita lanjut. Nih, kan tadi 24 cc per jam. Berarti kalau satu hari 24 jam, berarti 24 kali 24 hasilnya 576 cc. Nah, yang kita harus tahu adalah sediaannya. Delimus ANS itu satu bagnya adalah 500 cc. Kalau dia diberikan 576 cc, berarti kita kasihnya ke pasien adalah 2 bag atau 2 kolf. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke contoh yang kedua. Ini contoh resep, dia kebalikannya. Dia sudah ditentukan volumenya yang dipertanyakan berikutnya adalah berapa kecepatan pemberiannya. Karena kan eh, ketika dokter ngeresep 1.200 cc, tolong kasihkan. Nah, gimana caranya ngasih 1.200 dalam waktu 24 jam, gitu kan? Berarti kan kita harus tahu kecepatan pemberian infusnya. Ada yang mau coba jawab? Saya kasih waktu 2 menit ya, coba dihitung. Kalau kita kasih 1.200 cc dalam waktu 24 jam, itu gimana cara ngasihnya ke pasiennya? Tadi satuan infus ini ya, yang tadi saya bilang. Tetes per menit, boleh dijawab tetes per menit, boleh dijawab mililiter per menit, terserah. Nama cairannya hidromal, satu bagnya 500 cc, pemberiannya 1.200 cc per 24 jam. Satuannya terserah kalian mau pilih yang mana. Silakan dihitung. Permisi Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Karena tadi 1.200 cc dalam 24 jam, berarti per jamnya itu 50 cc, Bu. Berarti satuan pemberian infusnya berapa? 50 cc per jam. Iya, Bu. Oke. Ada yang pakai satuan yang lain? 50 mili per jam, Ibu. Oke, sama berarti ya cc per jam. Ada yang pakai satuan per menit nggak? Izin jawab, Ibu. Iya, silakan. Untuk per menitnya itu bisa dapat 0,83 mili per menit dan 16,6 tetes per menit. Nah, betul. Terima kasih yang udah jawab ya. Jadi kita langsung ke jawabannya aja. Jadi karena 1.200 cc per 24 jam, kita konversikan aja langsung ke menit, itu dapatnya 0,83 cc per menit, atau kalau misalnya satunya per jam, tadi 50 cc per jam, atau kalau misal ini bisa dipakai kalau kita di rumah pasiennya pakai infus pump. Pertanyaannya sekarang, infus pump itu yang kayak apa, Bu? Gitu. Jadi saya kasih tunjuk gambarnya. Ada yang pernah dirawat atau keluarga dirawat nggak? Pernah lihat alat kayak gini nggak? Nih. Jadi infus pump itu ada dua jenis. Ada yang infus pump bentuknya seperti ini. Kalau modelnya macam-macam, tapi prinsipnya adalah ini selangnya dijepit di dalam alat. Jadi kecepatan infus itu diatur dari alat ini menjepit selangnya. Kita tinggal masukkan aja angkanya yang tadi 0,8 cc per menit ke alat ini. Nanti alat ini akan mengatur cairan yang keluar di sini. Itu untuk infus pump yang model ini. Kemudian infus pump yang model kedua, tadi saya bilang ya modelnya bisa macam-macam, tapi konsepnya adalah kalau yang model kedua ini siringnya atau squidnya itu yang dijepit di alat. Jadi nanti alatnya akan mengatur dorongannya si squid ini.
dorongannya untuk ngeluarin cairan dari dalam spuit. Jadi kalau misalnya kita pakai 1,83 cc per menit atau 50 cc per jam tadi itu bisa diaplikasikan kalau pasiennya dipasangkan alat infus pump. Kalau misalnya pasiennya infus IV drip tanpa alat, berarti kita menggunakan gaya gravitasi. Jadi infusnya digantung, terus diatur kecepatannya dari apa namanya infusetnya. Tadi udah ada yang jawab 16,7, jadi tadi kan 0,833 cc per menit tuh. 1 cc itu dikonversikan ke 20 tetes. Jadinya 0,83 dikali 20. Hasilnya pembulatan 17 tetes per menit. Kalau tetes itu pasti hitungannya per menit karena kita manual. Jadi di alat yang infuset itu diatur dalam waktu 1 menit dihitung berapa kali dia jatuh tetesannya. Jadi diharapkan dalam 1 menit tetesannya jatuh sebanyak 17 kali. Itu namanya 17 tetes per menit atau bahasa apa namanya istilah simpelnya 17 TPM. Tapi jangan apa namanya terkecoh dengan pernyataan 1 cc 20 tetes. Karena itu bisa dipakai kalau memang infuset yang dipakai itu menyatakan dia 20 tetes. Jadi ini saya ambilkan beberapa merek yang ada di tempat saya. Untuk merek ini semua jenis infusat, cuman beda merek dan beda tujuan penggunaan. Ini pernyataan dia 20 tetes untuk 1 mililiter. Berarti konversinya benar kalau mau pakai yang tadi 1 cc sama dengan 20 tetes. Untuk yang gambar yang di tengah itu juga sama. 20 tetes untuk 1 mililiter. Ini kan dia pernyataan 20 drops 1 mililiter. Berarti 1 cc sama dengan 20 tetes. Tapi ada juga yang 1 cc itu bukan 20 tetes. Sedangkan yang gambar yang pertama ini 1 cc sama dengan 15 tetes. Kalau 1 cc 15 tetes berarti konversinya tadi adalah 0,83 dikali 15, bukan dikali 20. Jadi jangan terkecoh. Dulu waktu saya praktikum, waktu di kampus dulu, saya suka nanya tuh, nanya sama kakaknya, nanya sama diri sendiri juga, kenapa sih dibilang 1 cc itu 20 tetes? Kalau kita pakai pipet tetes itu kan, kita selalu dibilangin 1 cc 20 tetes, padahal kalau saya perhatikan, pipet kita tuh kan berbeda ya, ada yang ujungnya tajam, ada yang ujungnya bulat gede, ada yang bahkan patah gitu, apa, ujung pipet tetesnya gitu. Tapi dibilangnya 1 cc itu 20 tetes. Nah, pas ini udah masuk ke praktek, udah lihat alat kesehatan, oh ternyata nggak bisa disamakan 1 cc itu 20 tetes karena tergantung dari masing-masing infusetnya, masing-masing apa namanya jarum. Ini bukan tentang infuset aja ya, tapi jarum juga kayak gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Ini masih resep yang sama dengan yang pertama tadi, tapi yang saya pengen kalian tahu adalah untuk obatnya. Ini antibiotik namanya ceftriaxone. Itu 1 vialnya isinya 1 gram. Sedangkan instruksi dari dokter adalah 600 mg per 12 jam. Pertanyaannya, bagaimana cara pemberiannya? Sediaannya ceftriaxone 1 gram, sedangkan instruksi dokter diminta ceftriaxone 600 mg per 12 jam. Ada yang mau coba jawab nggak? Apa yang ini maksud dengan 600 mg per 12 jam? Ada yang mau coba jawab? Oke, saya lanjut aja ya. Jadi dimaksud dengan ceftriaxone 600 mg per 12 jam itu, kan 1 hari itu 24 jam.
Kalau diminta per 12 jam, berarti pemberian dalam 1 hari adalah 2 kali. Dengan jarak dari dosis pertama ke dosis kedua dan dosis berikutnya itu adalah masing-masing 12 jam. Nih ya. Dan setiap kali injeksi itu diberikannya 600 miligram. Ada yang tahu nggak sih, ceftriaxone tuh bentuknya serbuk atau cairan? Izin Kayak jauh buat Bu, serbuk injek. betul. Siapa tuh tadi yang Siapa tadi yang jawab ya? Nur Jasmine Bu. Iya, Nur Jasmine udah pernah praktek kah? Belum Bu. Tahu ceftriaxone serbuk, nebak atau memang udah pernah lihat? Saya baca di literatur gitu Bu. Oh, oke. Makasih ya. Jadi ceftriaxone ini bentuknya serbuk. Kita larutkan dulu, kemudian dari pelarutannya itu nanti didapatkan konsentrasi tertentu, terus kita ambil. Kita ambil sebanyak 600 miligram. Jadi nanti ada konversinya. Jadi V1 C1 sama V2 C2 kayak gitu. Ya, kalian belajar waktu semester 1 harusnya tentang apa itu. Aku lupa materi kuliahnya apa. Itu terus pertanyaan berikutnya adalah dia diberikannya secara bolus atau secara infus gitu kan. Infus kan tadi di atas 30 menit. Kalau bolus itu boleh 1 sampai 30 menit. Nah, kalau untuk ceftriaxone kebetulan nih di literatur dia boleh diberikan bolus maupun infus. Tapi nggak semua obat kayak gitu. Ada beberapa obat yang dia pemberiannya harus diberikan secara intermiten, harus 60 menit sampai 120 menit. Tapi ada obat yang dia harus pemberiannya bolus karena nggak memungkinkan dia diberikan secara infus. Jadi masing-masing obat itu monografinya beda-beda. Tapi yang paling umum adalah memang beberapa obat itu bisa bolus, bisa infus. Nah, ini pertanyaan lebih lanjutnya lagi. Kalau tadi 600 mg per 60 menit, mau diberikan secara infus, kan dia boleh bolus, boleh infus nih. Kalau boleh bolus, itu selama 3 menit, atau diberikan secara infus drip, itu 60 menit. Nah, kalau diberikan secara infus, berarti kan kita harus tahu tuh kecepatan pemberiannya berapa sih, supaya pemberiannya benar 600 mg. Itu harus dikonversikan ke mililiter karena kan tadi bentuknya serbuk, dia dilarutkan. Maka dikonversikan ke mililiter per menit. Ini buat yang kepo aja silakan hitung. Tapi saya lanjut aja ke case berikut ke soal materi berikutnya. Jadi tadi kan pengantarnya nih. Sekarang kita masuk ke model farmakokinetik. Oke. Nih, kalau belajar farmakokinetik itu kan kita ngomongin masalah konsentrasi dalam plasma. Jadi ini ada kompartemen tertutup, kompartemen terbuka. Logikanya, kalau misalnya di dalam wadah itu ada 10 liter air, terus kita masukin obat lah ya, kita masukin obat 100 miligram, berarti konsentrasinya di dalam wadah tersebut kan 100 miligram per 10 liter ya. Bener kan ya? Itu kalau kompartemen tertutup. Tapi kalau kompartemen terbuka, kayak badan kita, eh volumenya 10 liter, terus kita minum obat 100 miligram, itu konsentrasi awalnya memang 10 miligram per liter. Tapi karena ada distribusi, kemudian ada redistribusi, ada ekskresi, ini akan menurun. Dia akan menurun seiring waktu. Jadi, ini kan disebut nih komponen terbuka karena ada eliminasi. Dan maksud eliminasi itu kan ada perpindahan dari plasma keluar plasma atau perpindahan dari
plasma yang memang keluar dari tubuh. Nah, itu kan eliminasi. Kalau keluar dari tubuh itu kan ekskresi itu ya yang kita maksud. Jadi, makanya tadi ada yang gambar yang pertama, yang IV bolus, itu kan yang awalnya konsentrasinya tinggi, lalu seiring waktu dia akan menurun. Nah, itu yang dimaksud ya. Kayak ini kalau digambarkan secara model matematikanya. Jadi, kalau di wadah itu ada V1 atau volumenya apa central compartment-nya, ketika ada masuk nih obat, terus konsentrasinya di sini berapa tuh tergantung dari yang tadi masuk berapa dan volumenya. Tapi di sini ada pekerjaan nih. Dia bisa distribusi ke kompartemen kedua atau kompartemen ketiga. Ada dua ada ya. Kalau dia hanya V1 dan V2 berarti dua kompartemen, tapi kalau ada V1, V2 dan V3 berarti tiga kompartemen. Terus K10 ini mewakili angka untuk ekskresinya. Jadi ketika obat itu masuk, ekskresinya bukan dari kompartemen 2 ini ada ekskresi, kompartemen ketiga ada ekskresi, enggak. Tapi ekskresinya dia akan kembali ke kompartemen sentral. Jadi yang tadinya di V1 dia akan ke V2, dia akan kembali lagi ke V1 lalu diekspresikan. Jadi ekspresinya tetap lewat center compartment. Ini gambarnya saya ngambil dari materi kuliah dosen saya. Jadi ini perbandingan antara kalau misalnya ada IV bolus, HIV infus, dan oral. Ini untuk pengetahuan dulu ya, oralnya saya ambil. Jadi kalau bolus tadi kan awal masuk langsung tinggi dosisnya, kemudian seiring waktu dia akan turun. Lalu kalau infus, tadi saya bilang dia butuh waktu. Jadi nggak bisa kita mengharapkan ketika kita masukkan obat itu ya saat itu juga tercapai konsentrasi yang kita inginkan, enggak. Tapi dia butuh waktu untuk capai ke konsentrasi yang kita inginkan, kemudian dia akan turun seiring waktu. Dan ini bisa diatur. Jadi ada yang bentuknya bisa kayak gini, terus turun. Ada yang bentuknya ini baru kita pertahankan dia supaya di konsentrasi yang sama selama beberapa waktu, baru nanti ketika infusnya diturunkan kecepatannya atau memang dihentikan itu dia akan turun. Lalu yang merah ini untuk oral. Bedanya ini antara hijau dan merah ini bisa saling bertukar ya, tergantung. Karena kan kalau oral itu nanti kita lihat lagi di literatur bioavailabilitasnya berapa. Jadi kalau oral itu kan butuh waktu buat absorpsi, distribusi. Nah, Oh. kalau misalnya kita hilangkan oralnya, kita kembali ya. Ntar ya. Ini kita kembali lagi ya tadi bolus, kemudian yang ini infus. Kalau misalnya kita gabungkan antara bolus dan infus, nah, oke, ini dulu ya. Ini untuk perhitungannya. Tapi ini saya skip ya, maaf ya, nggak saya jelas secara detail, karena harapannya kan udah dapet, jadi kita nanti langsung ke terapannya aja. Ini untuk bolus, jadi bolus kan tadi bentuknya kayak gini ya. Tapi kalau dibikin model matematikanya, itu bisa dihitung dengan ini. Yeah, the is given as intervolus bolus and the drug distributed from the blood into tissues quickly. Jadi serum konsentrasinya itu akan turun secara semi logaritmik, itu bisa digambarkan seperti ini. Tapi kenyataannya sebenarnya nggak gini karena ada ini ya yang tadi aku bilang eliminasi, ada distribusi, redistribusi. Ini penggambarannya secara matematika. Kemudian kalau dia dua kompartemen nih, kalau dua kompartemen dia bisa drastis turun karena obatnya langsung didistribusikan ke jaringan, lalu nanti dia gradually. Nah ini kalau infus, dia butuh waktu untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan, terus nanti bisa kita pertahankan. Jadi selama kecepatannya nggak kita rubah, dia bisa konstan.
di kecepatan tertentu, di konsentrasi yang sesuai diinginkan. Ini gambarnya bisa seperti ini, bisa melandai. Jadi tergantung dengan kecepatan yang kita berikan dan tergantung sama dosis yang kita inginkan, CSS-nya yang kita inginkan gitu ya. Terus ini diputus di sini, ini kalau misalnya kita hentikan infusnya itu dia akan turun secara nih, drastis karena yang tadinya obatnya ada di jaringan akan kembali ke plasma kemudian dia diekskresikan. Tapi turunnya nggak langsung yang gini ya, garis lurus. Karena kan eh setengahnya obat itu kan setengah setengah dari setengah setengah dari setengah dan seterusnya. Itu kalau bahasa gampangnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kita bisa mempertahankan konsentrasi obat itu tetap datar terus-terusan. Jadi pakai infus continuous dengan kecepatan yang konstan itu bisa kita pertahankan dosisnya di angka tertentu sesuai yang kita targetkan dan itu bisa dihitung. Ini yang gambarnya tadi, perbandingan antara bolus, infus, dan oral. Lalu kita hilangkan oralnya, kita ngebahas tentang bolus dan infus. Nah, kalau lihat gambar kayak gini, ini kan kelihatan ya, berarti kalau kita mau efeknya cepat nih dari awal, kita kombinasikan nih antara bolus dan infus. Tapi itu nggak berlaku untuk semua obat. Itu ada beberapa obat misalnya obat-obat antibiotik yang memang diharapkan untuk keadaan sepsis atau shock sepsis itu diberikannya secara bolus dulu supaya AUC-nya tercapai dulu baru maintenance-nya pakai infus. Jadi ada kombinasi, ada dosis. Kalau bahasa lainnya ada loading dose dan ada maintenance dose. Jadi ada dosis bolus dan dosis infusnya. Oke, saya izin ke toilet bentar ya. Kita nanti ada yang kalau ada yang mau tanya silakan. Jadi nanti kita habis ini lanjut ke materi yang kedua. Saya izin bentar ya.
Ya, buat adik-adik ada yang ini nggak mau ditanyain atau ada mau sharing atau sejenisnya? Habis itu kita lanjut ke materi kedua. Kalian boleh peregangan dulu selama 1 menit karena kita akan masuk ke hitung-hitungan. Oke, siap semua? Ya, harus siap sih. Kita masuk ke hitungan. Jadi, saya dapat amanah dari Ibu Kiki menyampaikan tentang farmakogenetika dalam kondisi klinis rawat inap pasien gagal ginjal, gagal hati, basen bayi, anak berat badan kurang, anak berat badan berlebih, dan pasien pediatrik. Cuman ini saya kasih ke lebih simpelnya. Untuk pediatrik kita gabungkan karena prinsipnya sama, tapi nanti ada saya jelaskan di belakang. Tapi kita mulai dari yang gagal ginjal. Jadi nanti kalau kalian baca literatur, gagal ginjal ini ada dua, ada yang kronik, ada yang akut. Jadi nanti ada apa namanya? Ada bacanya bisa di Kadoki atau Kadigo, itu ada yang akut sama ada yang kronik. Nanti beda. Jadi kalau untuk di lapangan, kalau pasien-pasien yang punya gangguan ginjal itu kita pertimbangan untuk dose adjustment, penyesuaian dosis. Tapi nggak semua pasien dengan gangguan ginjal itu perlu penyesuaian dosis. Jadi yang perlu penyesuaian dosis itu yang untuk yang kronik. Kalau untuk yang akut, kondisi akut, gangguan ginjal akut itu dia nggak perlu penyesuaian dosis, tapi memang perlu warning di beberapa obat. Kita masuk. Kenapa sih kalau pasien gangguan ginjal harus kita harus kita pertimbangkan untuk penyesuaian dosis? Yang pertama kan harus tahu tuh fungsi ginjal ini rangkuman secara garis besarnya ya. Fungsi ginjal itu adalah untuk eliminasi metabolit. Kemudian untuk metabolisme hormon itu ada typo. Kemudian dia tempatnya sintesis renin dan epoetin. Ada regulasi untuk cairan, elektrolit, asam basa, dan lainnya. Sedangkan kalau dia ada gangguan, otomatis kan berarti ada gangguan eliminasi terhadap obat. Makanya kenapa beberapa obat itu harus disesuaikan dosisnya. Karena kalau dia ada gangguan eliminasi, kadarnya dalam plasma kan tinggi atau tetap tinggi dalam waktu tertentu yang harusnya dia sudah menurun. Lalu bagaimana manajemennya? Bisa jadi dengan pengurangan dosis atau interval pemberiannya diperpanjang. Misalnya kayak tadi kan ceftriaxone pemberiannya per 12 jam. Tapi untuk gangguan ginjal pas dicek di literatur atau nanti ada cara ngitungnya. Ternyata dia perlu diperpanjang tuh intervalnya sampai 24 jam. Jadi pemberiannya 600 mg per 24 jam. Ini misal loh ya. Tapi ceftriaxone nggak termasuk seharusnya. Kemudian atau kombinasi dosisnya dikurangi dan intervalnya pun diperpanjang. Itu untuk pasien yang gangguan ginjal. Lalu ngitungnya itu dari parameter fungsi ginjal. Jadi kalau periksa hasil lab itu kita bisa lihat BUN atau blood urea nitrogen. Itu adalah urea. Tapi nanti bahasa gampangnya BUN. Kemudian kita bisa lihat kreatinin. Kreatinin yang dimaksud adalah serum kreatinin. Kemudian kita bisa lihat lagi kreatinin clearance. Kreatinin clearance ini adalah hasil perhitungan dari serum kreatinin. Ini yang akan menggambarkan laju filtrasi dari laju pembersihan ginjal. Jadi ini akan menggambarkan juga laju filtrasi glomerulus. Nah, laju filtrasi glomerulus itu berarti menggambarkan obat itu akan terbersihkan itu seberapa cepat. Kemudian bisa juga fungsi ginjal itu dilihat dari
ion kalium, ion fosfat, bikarbonat, kalsium, natrium. Jadi ketika ada imbalance itu bisa dilihat, oh ini karena ginjalnya bermasalah. Karena kan tadi ginjal adalah tempat untuk reabsorpsi dari ion-ion ini. Kemudian untuk penyelesaian dosisnya itu syaratnya adalah obat yang dia nilai VU-nya di atas 50%. Yaitu nilai fraksi obat terekskresikan melalui ginjal dalam keadaan utuh. Jadi dia unchanged, bukan metabolitnya. Itu harus di atas 50%, baru kita pertimbangkan untuk kita hitung penyelesaian dosisnya. Atau obat itu bersifat nefrotoksik. Nah, kalau kalau obat itu nefrotoksik itu kita pertimbangkan untuk penyelesaian dosis. Kemudian setelah kita memenuhi syarat untuk kita hitung penyelesaian dosis, kita hitung dulu eGFR-nya. eGFR itu tadi saya bilang laju filtrasi glomerulus GFR. Harapannya sih kalian udah dapat juga di kampus. Jadi tinggal nanti praktek ngitungnya aja. Jadi kenapa ada huruf E kecil di depannya? Dari ini estimated. Jadi kan karena kita ini pakai hitungan, kita nggak bisa itu adalah estimasi. Kita mengukurnya dengan nilai fungsi ginjal yang ada, lalu kita masukkan rumus. Makanya namanya estimated GFR. Bukan GFR yang sebenarnya. Maksudnya bukan GFR yang memang GFR ginjal, tapi itu adalah estimasi kita berdasarkan dari fungsi ginjal yang telah terukur, lalu kita masukkan rumus. Kemudian, kalau kita udah tahu GFR-nya, kita hitung estimasi dosis obat. Bisa dosisnya diturunkan atau estimasi interval, bisa intervalnya diperpanjang. Terus kalau mau lebih ada opsi lagi, cek referensi untuk dosis renal failure. Jadi kalau kita udah ngitung nih yang kedua eGFR-nya atau nih ngitung clearance pakai CRCL, itu pas kita buka literatur itu nanti ada. Ini saya contohin, ya view ya. Ini kalau buka, kalau kami sih pakainya Lexicom aplikasi. Atau bisa pakai up to date. Jadi itu memang literatur tersier yang dia dipindahkan dalam bentuk elektroniknya, namanya Lexicom, dan bisa dipercaya. Jadi nggak kita nyari di Google terus keluar hasilnya gitu, nggak. Tapi memang ada aplikasi khususnya. Jadi kalau mau lihat nilai VU tadi yang saya bilang, ini, itu bisa dicek di ini. Excretion-nya, dia diekskresikan di urin melalui ginjal itu lebih dari 70% sebagai unchanged drug. Jadi kan tadi syaratnya adalah terekspresikan dalam keadaan utuh tidak termetabolisme. Jadi ini ya, unchanged drug. Jadi di literatur sudah ada, kita tinggal ngecek aja, oh obat ini ternyata ekskresinya, nilai VU-nya lebih dari 50%, baru kita catat. Jadi nggak semua kita hitung untuk penyelesaian dosis untuk pasien-pasien yang gangguan ginjal, tapi ada syaratnya. Kemudian untuk menghitung estimated GFR itu ada beberapa rumus. Yang pertama untuk pakai rumus urine collection, nanti ada di belakang. Kemudian untuk clearance bisa kita hitung pakai rumus, ini tipe Cockcroft-Gault, atau pakai rumus MDRD, atau GFR kita hitung pakai CKD-EPI, Jalifos, dan lainnya. Jadi banyak rumus. Untuk pediatrik itu dia nggak pakai yang di atas, karena untuk yang di atas ini untuk usia kurang dari 15 tahun dan berat badan lebih dari 20 kilo, kalau nggak salah nanti siapa tuh pas kalian baca yang saya omongin beda. Tapi sejauh ini itu ya. Kalau untuk pediatrik itu nggak pakai rumus yang di atas, tapi dia khusus pakai Swartz atau pakai Conahan. Ini ya untuk yang urine collection tadi. Clearance-nya bisa dihitung dengan nilai kreatinin dalam urin. Kalau tadi kan serum kreatinin, berarti itu nilai kreatinin dalam darah. Sedangkan kalau ini konsentrasi kreatinin dalam urin. Jadi ada pengukuran selebnya juga. Kemudian dikali dengan
laju produksi urin itu volume urin. Iya, volume urin per waktunya berapa? Dibagi dengan serum kreatinin. Tadi kan yang dalam darah ya. Jadi urin kreatinin dalam urin dikali dengan laju urin dibagi dengan serum kreatinin. Itu nanti dapat clearance kreatinin dengan rumus urin collection. Kemudian rumus Kirchhoff-Group ini yang merah ini rumusnya, terus yang di bawah ini ketentuannya. Kalau Kirchhoff-Group ini kan kita harus pakai ideal body weight ya. Jadi kita ngitung dulu berat badan idealnya, baru kita masukkan. Jadi bukan pakai total body weight. Dia nggak pakai berat badan aktual. Misalnya nih, pasiennya berat badannya 70 kilogram, tingginya 150 cm. Nah, itu harus dihitung dulu. Dihitung dulu IBW-nya atau apa namanya, berat badan idealnya, baru kita masukkan ke rumusnya. Kalau pakai rumus J-Lips ini, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini untuk yang tadi pasien anak, dia pakai rumusnya Schwartz atau bisa pakai rumusnya Conahan. Tinggal masukin rumus. Nah, enaknya sekarang adalah, dulu zaman saya kuliah kan disuruh ngitungnya manual nih. Semuanya kita masukkan angka ini, terus kita pakai kalkulator, kita hitung gitu. Kalau sekarang, alhamdulillah dipermudah dengan aplikasi. Jadi salah satu aplikasi saya nggak disponsori Medscape ya. Ini salah satu contohnya yang saya dapat, bisa di screenshot. Ini kalau Medscape tinggal search aja di kalkulatornya dia, terus masukin Kirchhoff-Group atau kita masukin CKD-IP. Tinggal ketik aja keywordnya, terus nanti muncul tuh. Kita tinggal masukin aja usianya berapa, berat badannya berapa. Jadi tergantung. Kalau Kirchhoff-Group ini kan dia cuma minta gender, usia, berat badan, sama serum kreatinin yang terukur berapa. Jadi tinggal gitu. Jadi nggak perlu, bukan nggak perlu sih. Ya tetap harus tahu prinsip rumusnya, tapi eh, dipercepat ngitungnya udah pakai kalkulator aplikasi. Jadi nggak perlu lagi ngitung manual. Terus, tadi kan syarat obat sudah terpenuhi. Hitung EGFR. Yang ketiga kan hitung estimasi dosis obat atau interval pemberiannya. Itu pakai rumusnya Rowland-Tozzer. Jadi nanti tinggal masukin aja angka-angkanya yang sesuai ada di rumus. Ini ada. Kalau untuk pasien renal failure, ini untuk pasien gangguan ginjal, tuh dosisnya harusnya berapa sih? Itu kita cari. Jadi kita masukkan dosis lazimnya, DRN, dikali dengan 1 dikurangi VO-nya. VO-nya tadi di literatur, yang tadi saya bilang berapa persen terekskresikan. Ditambah dengan nilai VO dikali dengan RF-nya. Jadi nanti ada nilainya. Kemudian, tadi kan opsinya lagi adalah dengan cara cek referensi. Jadi ada beberapa referensi yang kita nggak perlu ngitung tuh, tinggal kita lihat aja. Nih, ini saya ambil contoh dari amikasin. Jadi, ketika kita hitung clearance amikasin itu ternyata lebih dari 60, berarti nggak perlu penyesuaian dosis untuk pasien tersebut. Tapi kalau nilai clearance-nya kita hitung ternyata misalnya nih 51 ml per menit. Nah, berarti dosisnya yang harus kita berikan adalah 5 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan setiap 12 jam. Kan kalau makin tinggi nilai clearance-nya berarti makin bagus tuh ginjalnya. Ini 40 sampai 60 masih bisa nih 5 sampai 7,5 per 12 jam. Tapi ketika dia sudah di bawah 40, itu dia tetap dosisnya 5 sampai 7,5 tapi per 24 jam. Itu yang saya bilang tadi. Kita bisa menurunkan dosis atau kita memperpanjang interval. Tapi kalau lihat literatur, ini kan udah kelihatan tuh. Jadi konsepnya tadi ya, dosisnya masih sama.
tapi intervalnya diperpanjang. Jadi misalnya amikasin untuk yang clearance-nya tadi 50 ml per menit itu bisa diberikan misalnya tadi berat badannya berapa tadi saya sebut? 70 ya. 70 kali 5 350. Bisa diberikan 350 miligram setiap 12 jam. Jadi 2 kali sehari, 2 kali 350 miligram. Tapi ketika clearance-nya dia di bawah 40, misalnya 30 nih clearance-nya. Ketika clearance-nya 30, dia boleh diberikan 350 miligram, tapi hanya boleh 1 kali sehari. 1 kali injeksi saja. Dan lebih buruknya lagi, kalau dia di bawah 20 miligram, itu bisa diberikan apa namanya 350 miligram, tapi hanya sekali pemberian. Habis itu dia dihitung konsentrasi kadar obat dalam darahnya gitu. Ini saya kasih contoh kasus ya. Ada Tuan Koko, 73 tahun. Dibaca sendiri aja ya. Umurnya 73. Tinggi badannya 150, berat badannya 40 kilogram. Tadi yang saya bilang Bun itu nilai urea dan nilai kreatinin. Ini di sini ya. Tanggal 10 bulan 3 awal dia masuk itu diukur ternyata nilai bunnya 45,6 dan nilai kreatininnya 2,59. Dan ini ada pengukuran ulang di tanggal 14, 17, dan 18. Lalu terapi yang dia dapat selama di rumah sakit ini ada lisinopril, spironolactone, metformin, vitamin kompleks, paracetamol, dan furosemid. Dosisnya yang tertera di sini. Pertanyaannya, mana obat-obat yang perlu penyesuaian dosis? Kalau saya tanya kalian sekarang kan kalian bingung tuh yang mana. Yang saya mau tahu apakah kalian konsepnya kalau ada kasus kayak gini terus dia dapat terapi ini, apa yang harus kalian pertimbangkan yang pertama kali untuk penyesuaian dosis? Ada yang mau coba jawab? Atau apa yang kalian pikirkan deh kalau kalian dapat kasus seperti ini? Silakan. Oke, kembali ke yang tadi ya. Untuk dose adjustment, jadi kita harus tahu dulu kita harus cek dulu obatnya memenuhi syarat nggak buat kita lakukan penyesuaian dosis. Kemudian hitung EGFR. 1 sama 2 dulu. Kita kembali ke soal. Apakah 6 obat ini ada yang memenuhi syarat untuk perhitungan dosis? Itu yang harus kalian pikirkan. Karena nggak mungkin kalian ngitung 6-6-nya. Tapi kalian harus ngecek dulu. Buat apa kalian ngitung kalau ternyata obat itu nggak perlu penyesuaian dosis. Jadi dicek dulu. Dan kalian hitung EGFR-nya. Kalau dari data ini, coba kalian hitung dalam waktu 2 menit berapa clearance kreatininnya atau estimated GFR-nya si pasien. Silakan. Silakan dihitung.
Ada yang sudah dapat hitungannya? Yang sudah dapat boleh ini open mic. Permisi Ibu, saya izin menjawab. Ya, silakan. Ada dari hasil perhitungan saya yaitu 14,37 mili per menit. Berarti pakai Cockcroft Gold ya? Iya Bu. Oke. Ya, ada yang lain? Makasih ya. Teman yang lain ada yang pakai rumus lain nggak? Oke, saya lanjut ya. Saya anggap yang lainnya juga pakai rumus yang sama. Nilainya 14,37 kalau pakai Cockcroft Gold. Kemudian, tadi yang saya bilang, harus ngecek nilai VU masing-masing obat. Karena eh, sebenarnya boleh-boleh aja kalau kalian mau ngitung semua obat. Tapi buat apa? Karena nggak semua obat perlu penyesuaian. Nih ya, kayak lisinopril itu VU-nya 95%, spironolactone 50%, metformin 90%, vitamin B kompleks 100%, paracetamol 2-5, dan furosemid 80%. Jadi, tadi kan syaratnya kalau di atas 50 baru kita hitung kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah untuk kita hitung adalah lisinopril, metformin, dan furosemid. Pertanyaannya, vitamin B kom kan nilai VU-nya 100%. Perlu dihitung atau enggak? Nanti buat PR aja ya. Untuk yang rajin-rajin, yang rajin baca, yang kepo silakan. Oke, sebenarnya kan kita lagi belajar tentang farmakokinetik intravena ya, tapi kebetulan nih saya dapat contohnya kan obatnya ini nih, obat oral. Ya udah kita belajar untuk yang ini aja ya. Ini tapi konsepnya sama kok. Mau intravena, mau oral ini untuk gangguan ginjal tuh sama. Oke, kita masuk ke ini. Tadi kan syaratnya udah nih di atas 50%. Terus kita udah tahu nilai estimated GFR-nya. Terus kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Rumus untuk menghitung dosis obat atau menghitung interval. Kita masukin angkanya ke sini. Tadi dapatnya ini karena sama-sama pakai Cockcroft Gold nilainya 14,37. Satuannya kan mililiter per menit per 120. Nanti nilai RF-nya ini ya. Kalau kalian mau capture atau mau catat ini silakan. Jadi dosis yang untuk pasien gangguan tersebut itu rumusnya adalah dosis lazim dikali dengan 1 dikurangi nilai VU ditambah dengan VU dikali RF. Sedangkan untuk mendapat nilai RF itu adalah creatinine clearance pada pasien dibagi dengan creatinine clearance yang ideal. Idealnya adalah 120. Tadi kan dapatnya 14,37. Udah tinggal masukin aja. 14,37 per 120 nilainya 0,12. Boleh 0,12, boleh pembulatan, boleh sampai 5 angka. Karena kalau pakai kalkulator bisa sampai 5 angka ya, 5 angka nggak masalah. Tapi nanti kalau ketika masukin 0,12 itu nilainya nggak beda jauh kok. Jadi dosis lazimnya untuk lisinopril kan 40 mg. Kemudian dikali dengan 1 dikurangi VU-nya kan 90% itu sama dengan 0,95 ya. Ini kan nilainya 95%. Kita persennya kita hilangkan jadi 0,95. Kita jadikan desimal.
1 dikali 0,95 ditambah 0,95 dikali nilai RF yang sudah kita hitung. Itu nanti hasilnya adalah 6,55 mg. Jadi, untuk Tuan Koko, dosis lisinopril yang harus diberikan nggak boleh 40 mg, tapi 6,55 mg. Untuk pembulatannya berarti boleh 7 mg atau kalau bisa pakai pengecaran bertingkat bisa pakai 6,5 mg. Lebih akurat. Nih ya. Atau kita tetap bisa kasih nih 40 mg daripada kita mecah-mecah, kita bikin puyer, terus habis itu lebih mudah diaplikasikan kalau kita tetap bikinnya 40 mg. Berarti yang kita hitung adalah tadi kan nih, boleh menurunkan dosis obat atau boleh memperpanjang interval. Jadi kalau mau tetap kita kasih 40 mg silahkan, tapi kita hitung intervalnya. Nah, cara ngitung intervalnya gimana? Dosis lazimnya dikali 1 per rumus tadi. Kalau rumus tadi kan kalau kita ngitung dosis obatnya kan ini ya, DRF, DRN dikali ini yang dalam tanda kurung. Tapi kalau ngitung intervalnya itu adalah DRN dikali 1 per tanda kurung ini. Jadi DRN-nya tetap, tapi nilai yang dalam tanda kurung ini jadi pembagi. Nih ya. Dia jadi pembagi. Jadi dosis lazimnya tadi 40 dikali 1 per yang dalam tanda kurung, tinggal dimasukkan angkanya, itu nanti dapatnya 10,18 hari. Kalau pembulatan bolehlah 10 hari. Berarti boleh diberikan lisinopril 40 mg, tapi dengan syarat 10 hari kemudian baru boleh diberikan dosis yang kedua. Kayak gitu caranya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Saya anggap nggak nanya berarti udah paham ya. Semoga udah paham sih. Oke, sekarang kita masuk untuk yang gangguan hepar atau liver ya. Sama nih, pertanyaannya kenapa sih kalau pasien gangguan hepar harus kita hitung? Ya, karena itu kembali lagi, fungsi hepar tadi apa sih? Hepar kan buat metabolisme, terus sintesis banyak hormon kan ada di hepar. Ada juga sintesis albumin, terus faktor pembukaan darah, ada lipoprotein, terus regulasi gula darah juga di hepar. Kemudian untuk eliminasinya, kayak kita butuh cairan food itu juga di situ. Nah, jadi kalau misalnya di hepar ada gangguan, ya akhirnya eliminasi obat juga terganggu. Atau metabolisme obat yang terganggu, kayak gitu ya. Bedanya antara hepar sama ginjal, hepar tuh lebih gampang karena kita tinggal cek referensi obat ini perlu penurunan dosis atau enggak. Penurunan dosisnya dia sudah ditentukan 50% diturunkan, 25% diturunkan, itu lebih gampang. Jadi nggak ada ngitung clearance dan lainnya. Oke, ini kalau misalnya apa namanya? Ini ngambil dari literatur ya, dari Shargel tadi. Kalau misalnya untuk obat antipsikotik atau obat opioid itu nanti perlu apa namanya, kan clearance-nya di hepar tinggi, jadi perlu penyesuaian dosis. Jadi dosisnya dikurangi sebanyak 50% dari dosis yang lazim yang akan diberikan kepada pasien. Jadi lebih gampang kalau hepar. Kemudian kalau misalnya clearance-nya rendah, obat itu di hepar, itu cuma diturunkan 25%. Itu kalau kita referensinya dari Shargel. Kemudian, kalau misalnya dari nilai CHOLPAK, ini kalau pasiennya, ini bisa dilihat. Jadi nanti kalau kalian dikasih kasus di, apa ya, nanti kuliahnya masuk di farmakoterapi. Nanti ada di kuliah farmakoterapi namanya. Di farmakoterapi itu kalau pasiennya sites, apa namanya, ditanya nih, Pak, ini parameternya. Pasiennya sitas nggak? Oh, enggak. Berarti nilai 1. Ternyata misalnya pasiennya sitas nggak? Oh, pasiennya sitas. Asitas ringan atau berat? Kalau berat nilainya 3. Kalau asitas ringan nilainya 2. Oke, berat. Misalnya nih, dia ada asitas ringan nilainya 2.
Terus habis itu, pasien ensefalopati enggak? Oh enggak, oke nilainya 1, berarti 2 tambah 1, 3. Terus total bilirubin. Total bilirubin ini lihat di hasil lab. Misalnya bilirubinnya dia nilainya 3. Oh berarti dia eh, nambah lagi 2 poin. 2 tambah 1 tambah 2, 5. Nilai albuminnya berapa? Ini juga lihat di hasil lab. Nilai albuminnya dia normal. Oh normal, berarti tambahnya cuma 1 poin. Kemudian prothrombin time-nya ada nggak? Oh ada, nilai prothrombin time-nya misalnya 7. Kalau 7 berarti di atas 6. Oke, berarti 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Sama dengan 9. Kalau nilainya 9 berarti dia masuk di CELPAH-nya yang B. Ya, tadi angkanya 9. Jadi nilainya dari penjumlahan dari masing-masing parameter ini. 9. Jadi tinggal dilihat. Kalau dia gangguan hepar nilai CP-nya 5, berarti fungsi livernya normal. Kalau nilai CP 15 berarti parah. Dan itu kita tinggal lihat. Kalau tadi kan kita saya hitung 9 tuh. Berarti CP skor 9 itu masuk di penurunan dosis awal 25%. Jadi misalnya harusnya tadi dikasih 40 miligram, kalau dia nilai CP-nya 9, berarti pasien cuma dikasih 30 miligram. Jadi gitu. Kalau heper lebih gampang. Tinggal cek referensi sama dia memenuhi standar apa kriteria mana. Ini contoh yang ini ya. Pasien Rina, wanita 57 tahun. Dia masuk dengan aritmia, riwayatnya adalah sirosis hepatik, berarti ada gangguan hepar ya. Riwayat kan sirosis hepatik, ada gangguan hepar, terus hipertensi dan IHD. Kita fokusnya di sirosis hepatik. Kemudian ada angka albuminnya. Coba ini kalian catat dulu, apa namanya, pasiennya. Dia punya sirosis hepatik, Nyonya Rina, 57 tahun, nilai albumnya 3,2. Ini bukan GR ya, tapi G. Karena nanti G sama GR itu satuannya beda. Kalau G itu gram, kalau GR itu grain. Sedangkan 1 grain itu 3 gram, 3, sekian gram. Jadi ini harusnya G, bukan GR. Terus bilirubin totalnya 4,5 miligram, prothrombin time-nya atau PTT-nya 8. Tinggal dicek. Ini pasiennya ensefalopati dan asitas sedang. Kita kembali ke sini. Nih, pasiennya tadi asitas sedang, berarti nilainya 2. Ensefalopati, iya, sedang, berarti nilainya 2 lagi. 2 tambah 2 sudah ya, 4. Bilirubinnya dia tadi 3,2 ya? Bilirubin 4,5. Bilirubin 4,5 berarti 3 poin. Albuminnya 1 poin. PTT-nya 8 detik berarti masuk di 3 poin. Berarti 3 ditambah 2, 5 ditambah 3, 8 ditambah 2, 10 tambah 2, 12. Nilai CP-nya dia masuk di C, 12. Kalau dia CP-nya 12, berarti di atas 10, dosisnya diturunkan 50%. Ini ya. Oh ini 11 ya, salah itu berarti. Oh tanpa ensefalopati, maaf ya. Tadi saya pikir ensefalopati ringan. Nilai 11 berarti dosisnya dikurangi 50% dari dosis yang diinginkan awalnya. Gitu. Sampai di hepar ada yang mau ditanyakan? Ntar lagi kita masuk di yang terakhir. Pediatrik. Saya lanjut ke pediatrik ya. Untuk pediatrik,
ini, mmm, kiblatnya ada beberapa. Jadi ada yang dokternya berkiblat ke Australia, ada yang berkiblatnya ke Inggris untuk literaturnya. Jadi nanti bisa beda, tapi konsep dasarnya sama. Ketika ada, kondisi khusus maka, eee, tidak menggunakan dosis lazim. Oke, ini ya, pediatric dosing itu cek referensi karena, dosisnya nanti berdasarkan berat badan. Sedangkan ini nanti akan beda. Jadi ada, beberapa obat yang di literaturnya Australia punya itu, dosis rujukannya itu berbeda sama yang Inggris punya. Terus nanti intervalnya juga bisa jadi dosisnya sama, tapi interval pemberiannya beda. Jadi dosisnya anak nanti ada saya contohkan. Kecuali untuk obat kemoterapi itu dia memang menggunakan body surface area atau luas permukaan tubuh. Dan ini hampir semuanya sama karena rujukannya adalah untuk rujukannya rujukan cancer. Jadi nanti kalau kalian lihat literatur itu nanti ada yang disebut dengan dosis neonatus dan dosis pediatrik. Jadi harapan saya nanti nggak kejebak pas baca literatur. Karena nanti dosis neonatus dan pediatrik itu berbeda. Ada yang di, pediatrik itu bisa diberikan secara bolus, harus diberikan secara drip, tapi di neonatus bilang dia boleh secara bolus. Dan untuk intervalnya di pediatrik itu bisa misalnya yang paling umum nih, ampicillin sulbactam. Ampicillin sulbactam di dosis pediatrik itu harus pemberiannya per 6 jam, sedangkan di neonatus itu ada apa namanya, rujukannya itu bisa per 12 jam. Sedangkan kalau kita lihat monografi ampicillin sendiri, itu kan pemberiannya harusnya per 6 jam, tapi ternyata beda kalau untuk neonatus. Jadi, jangan walaupun sebenarnya neonatus ini kan bayi umur 1 bulan ke bawah. Sebenarnya kan dia termasuk pediatrik, tapi dia dikhususkan. Jadi dia punya, apa istilahnya ya, punya aturan khusus untuk neonatus. Kemudian untuk yang overweight atau obesitas gimana? Ternyata kalau pasien anak yang obesitas itu perlu penyusuan dosis. Nah, itu yang perlu, kita hitung. Tapi nggak semua obat itu perlu dihitung untuk pasien yang obesitas. Oke, ini saya contohkan untuk dosisnya dulu ya. Dosis anak itu ditampilkannya kayak gini. Jadi ada infants, ada children, ada adolescents. Jadi children sama adolescents ini sama infants, infants itu di atas 1 bulan tuh ternyata pakai dosis yang sama di sini. Tapi nanti ada tuh general dosing ini berarti untuk semua apa namanya? Untuk semua indikasi. Jadi nanti ada ternyata beda. Untuk neonates itu dia nanti ada punya menu sendiri, bukan menu. Maksudnya dia dibedakan lagi gitu. Jadi misalnya ini obat yang saya ambil lagi-lagi amikasin. Jadi saya ngambil satu obat untuk beberapa contoh supaya lebih gampang. Jadi untuk amikasin itu bisa diberikan 15 sampai 30 mg per kilogram berat badan itu pemberiannya tiap 24 jam. Nih ya. Jadi cara bacanya 15 sampai 30 berarti boleh dimulai dengan dosis 15 mg. Berat badannya berapa misalnya nih, berat badannya 12 kilo, ya udah tinggal 15 dikali 12 kilogram, terus pemberiannya tiap 24 jam. Atau ternyata dia kurang memberikan efek, itu bisa dinaikkan dosisnya ke 20, ke 25, ke 30, mana yang memudahkan untuk menghitung. Sedangkan ini yang harus dihitung adalah kalau di apa namanya, obat kalau antibiotik itu ada nilai MIC-nya. Dapat dari mana nilai MIC? Ini bisa dapat di hasil lab mikrobiologi. Jadi di lab mikrobiologi itu tinggal tahu hasil kulturnya, itu nanti tinggal minta aja nilai MIC-nya berapa. Nah, itu dari situ kita hitung. Kemudian itu yang saya bilang tadi, ini bisa dosisnya rentangnya 8 sampai 12 jam. Jadi intervalnya bisa diatur. Bukan, maksudnya
dapatnya interval sampai 12 ini bisa kita hitung. Ya. Jadi untuk berat badan sendiri itu ada namanya total body weight atau aktual. Berapa yang kita timbang itulah yang kita pakai untuk hitung. Kemudian ada BMI. BMI itu eh apa namanya? Didapatnya dari total berat badan aktual dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Kemudian ada ideal weight. Ideal weight ini juga lebih gampangnya tinggal masukin ke dalam kalkulator yang tadi saya bilang, kalkulator aplikasi. Kemudian ada nama lagi adjusted body weight. Adjusted ini harus tahu nilai IBW dulu, baru kita hitung ada faktornya. Ini saya contohkan ya. Misalnya nih, untuk pasien yang obesitas ya. Hmm, nih, gentamisin. Jadi gini, kembali ke monografi obat-obat itu kan ada yang larut air, ada yang larut lemak tuh. Ada yang lipofilik, ada yang hidrofilik. Kalau untuk pasien-pasien yang kita pada umumnya itu ngitungnya berdasarkan kilogram berat badan untuk anak atau untuk dewasa itu pakai dosis lazim. Eh, karena untuk obat-obat yang hidrofilik. Sedangkan untuk pasien obes, obat yang hidrofilik itu juga perlu penyesuaian. Tapi untuk obat yang lipofilik, obat yang terikat lemaknya tinggi, itu harus dihitung penyesuaian dosis. Itu bedanya kalau obesitas pada anak. Nih ya. Nanti itu tinggal lihat aja di literatur. Kalian tinggal buka monografinya, oh obat ini obat lipofilik. Dan kalau dari referensi ternyata dia kalau misalnya pasien obes, dia harus disesuaikan dosisnya itu ada semua. Jadi kalau sekarang tuh kita tinggal rajin-rajin baca itu pasti dapat sih, insya Allah. Ini ya contohnya ya. Untuk fentanyl sama morfin, ternyata kalau pasiennya obesitas untuk anak, itu dia ada perkalian faktornya. Dosisnya harus dikurangi berapa. Angka 28 ini adalah angka nomor ini ya, daftar pustaka saya. Jadi kalau untuk dosis pada umumnya, dosis aktual dengan total body weight itu 1-2 mikrogram per kilogram per pemberian secara intramuskular. Tapi kalau dia obes, itu dia harus dihitung dulu dengan adjusted body weight. Jadi yang tadi, ini harus dihitung adjusted body weight dulu, baru dikalikan dengan 1-2 mikrogram ini. Kemudian untuk morfin juga sama. Ternyata dia bukan pakai adjusted, dia pakai IBW. Dia obatnya hidrofilik. Jadi nggak semua obat. Makanya kenapa harus dicek dulu obat itu perlu penyesuaian dosis nggak? Nggak semua obat kita hitung gitu. Untuk epideritik nggak saya kasih contoh karena konsep perhitungannya sama, tinggal kuat-kuatin di literatur buat tahu itu perlu kita hitung atau enggak. Udah 5:30 sebenarnya ada ini sih, ada contoh perhitungan. Jadi kasusnya saya kasih sekilas aja ya. Ini buat tahu. Jadi kenapa farmakokinetik itu penting banget buat farmasi kuasai karena gini. Kayak contohnya nih, pasien masuk, terus dokternya udah kasih loading dose amikasin 1 gram. Ini saya kasih contoh amikasin lagi ya. Amikasin 1 gram diberikan secara IV bolus intermittent selama 30 menit. Jadi di drip pakai siring pump selama 30 menit. Sedangkan pasiennya nilai kreatininnya 2,53. Di resistnya 0,9 itu nanti dipakai buat ngitung dosisnya. Pasiennya 60 kilo, tinggi badan 160 cm. Dia ini pasien sepsis dan hasil lab mikrobiologinya dia terinfeksi Acinetobacter baumannii yang dia multi drug resistant.
Nah, nilai MIC ini nanti mintanya sama lab. Jadi nanti hasil kultur itu kita minta nilai MIC-nya si amikasin. Jadi MIC ini spesifik masing-masing obat nilai MIC-nya beda dan beda-beda apa namanya nilainya di tiap pasien. Jadi nggak 4 ini nanti dipakai di semua pasien, nggak gitu. Bukan karena obatnya sama, MIC-nya sama, enggak. Tapi per pasien dan per pemeriksaan. Pertanyaannya, berapa estimasi kadar amikasin? Ini nanti result apa namanya akhirnya itu kita tahu. Ternyata loading dosisnya tuh udah cukup atau belum. Kelebihan dosis atau dosisnya malah kurang. Ini nanti ngitung BMI-nya, dapat angkanya ini, apa ideal body weight-nya 59,2 itu dipakai buat masukin ke rumus Yacob-Creutzfeldt, dapat nilainya 1, sekian. Kemudian dihitung lagi volume distribusi pasien, dapat 15 liter dari yang diketahui tadi. Terus konstanta eliminasinya dihitung dari clearance tadi dengan volume distribusi yang udah didapat. Dan ini berkelanjutan terus ya. Sudah konstanta eliminasi dapat nilainya 0,097, kita masukkan ke apa namanya? Rumus CSS. Rumus konsentrasi steady state. Kita masukkan dapat angkanya 72 mg. Kemudian kita hitung see-through SS. See-through apa namanya? Steady state-nya. Dihitung dapat angkanya 7,37. Jadi ini, bentar. Langsung ke nomor 7 dulu ya. Untuk amikasin sendiri, itu nanti lihat di literatur. Ini kan tadi pasiennya dikasih dosisnya 1 gram. Kemudian MIC-nya 4 mcg per mililiter. Kemudian, sedangkan di literatur, harusnya amikasin itu bisa dia harusnya nilainya 8-10 target terapeutiknya. Sedangkan yang kita hitung tadi kan mana? 32-40, bentar. Yang kita hitung tadi, nah, kan MSI-nya tadi nilainya 4 ya. 4 kali 7,3 itu nih. 4 dikali 8, 32. Ini 8-10 ini kan target terapeutik sesuai literatur. Pasien ini kan MSI-nya 4, berarti CPSS targetnya pasien adalah nilai MSI dikali dengan nilai literatur 32-40. Dari hasil hitungan kita, ternyata pasiennya adalah berapa tadi? Ini ya, 72. Berarti kan ketinggian tuh. Ini hasil hitungan dari yang diketahui di soal tadi. Sedangkan kalau berdasarkan literatur harusnya nilai kita segini. Ini jadinya kita ngitung penyesuaian dosisnya. Harusnya dosisnya berapa sih yang kita berikan ke pasien gitu. Nanti tinggal masukin aja ke rumus. Kita masukin rumus, dapatnya ternyata harusnya diberikannya 554 mg dalam 24 tiap 24 jam. Sedangkan tadi terlanjur nih dikasih 1 gram. Harusnya kan dikasih 554 tuh. Ternyata terlanjur dikasih 1 gram. Itu bukan overdose, tapi karena ini obat yang sifatnya dia butuh steady state, maka caranya karena tadi loading dose-nya dia udah tinggi, nah gimana caranya supaya kita ngejaga steady state-nya nanti di dosis target yang kita mau, maka kita hitung maintenance dose-nya berapa. Nah, dapatlah maintenance dose-nya itu kalau kita masukkan dosis maintenance-nya 500 mg per 24 jam. Jadi ini bisa dirubah. Sebenarnya nilai per 24 jam, nilai per 36 jam itu bisa kita atur. Misalnya nih, hitungan kita pengennya ngasihnya
per 12 jam. Ya udah tinggal diganti aja angka ini jadi angka 12. Nanti dapatnya berapa gitu. Itulah salah satu kelebihan kalau kita ngerti farmakokinetik. Jadi misalnya nih dari hitungan tuh ternyata eh, ini nilai CPSS-nya nanti pas dihitung itu per 36 jam. Nah, kita nih sebagai farmasi mau memudahkan nih buat perawat supaya ngasihnya nggak kelewat atau kecepatan. Karena 36 jam itu kan agak susah yang hitungnya. Tapi kalau per 24 jam itu kan lebih mudah. Misalnya hari ini kasih jam 9 pagi, besok jam 9 pagi, kayak gitu lagi kan. Nah, untuk memudahkan itu makanya kita modifikasi. Kita masukin ke rumus, kita ubahlah kayak intervalnya yang kita inginkan tuh 24. Nah, itu bisa kita hitung. Jadinya dosis sekian. Kayak gitu. Baru kita recek lagi, benar nggak yang kita hitung tadi itu akan memenuhi standar apa namanya 32 sampai 40. Ternyata pas dihitung dikonfirmasi ulang ternyata benar masuk rentang. Karena CPSS-nya 1 sampai 4 mg per liter. Gitu. Itu salah satu contoh hitungan kompleksnya. Oke. Permisi Ibu, izin mengingatkan kalau waktu praktikumnya sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Farmakokinetik itu emang susah buat apa namanya? Buat ngertinya. Iya kan Bu Kiki? Jujur aja saya selama kerja di rumah sakit memang ini walaupun udah tahu tapi tiap kali mau ketemu kasus ya tetap harus buka literatur lagi buat ngecek karena eh, pembelajaran itu kan ini ya learning by doing juga terus abis itu juga berkembang juga gitu jadi nggak yang sekali belajar langsung bisa gitu tapi memang konsep dasarnya harus kita kuasai makanya tadi saya bilang kalau misalnya kayak apa namanya ketemu pasien gangguan ginjal oh ternyata syarat obatnya memenuhi yang harus kita hitung penyelesaian dosisnya berarti kita harus cek apa sih oh kita harus cek VO-nya lebih dari 50% atau enggak terus kita hitung EGFR jadi konsep dasarnya kita dapat gitu. Ini saya kembalikan ke Bu Kiki mohon maaf. Terima kasih Bu Ainun. Silahkan kepada mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan. Sangat menarik ya pembahasannya, terutama tadi berbagai contoh kasus. Saya rasa saya aja jarang gitu ngelihat gambarannya yang kayak gitu. Artinya kan ini gambarannya klinis sekali. Dan ini membuat kita tuh mikir kalau segininya ya kinetik itu diperlukan. Jadi kalau kalian ngerasa yang penting kinetik ini sudah berlalu, itu salah gitu ya. Untuk teman-teman yang benar-benar passionnya ada di klinis dan memang nanti ingin membantu siapapun dalam menghadapi dosis atau resep secara klinis, kalian harusnya bisa memahami ini dengan baik dan ternyata referensi untuk perkembangan obat saat ini itu cukup banyak ya tadi yang dijelaskan sama Bu Ainun. Jadi walaupun sore saya malah tadi ngelihatnya sampai sini ya ternyata ngitungnya gitu tadi ya. Ada ambang batas untuk resistensi dan lain sebagainya itu ternyata juga perlu kita miliki datanya. Jadi kalian ya atau kita semua nggak ngerasa jadi farmasis itu nggak ada gunanya karena semuanya udah diambil sama teman-teman dokter gitu ya terkait masalah farmakologi. Malah di kinetik inilah peran farmasi sesungguhnya. Bahkan sampai mungkin ngitung jumlah tetesan Bu Ainun ya nangani sitostatik. Nah harusnya itu memang kita paham dengan sangat baik. Makanya hari ini di dalam praktikum walaupun di dalam perkuliahan tidak sempat disajikan kami mencoba menyajikan farmakokinetika berbagai kondisi klinis yang memang khusus ya geriatri, pediatri dengan kelainan kidney, dengan kelainan liver gitu ya.
itu ada. Bentar ya. Jadi kami persilahkan kembali kepada yang masih ingin bertanya. Kalau yang masih nge-lag kotaknya ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bingung ya boleh menghubungi Ibu Ainun. Beliau ada di Tanujoso ya. Atau nanti kalau mau minta kontaknya juga boleh. Boleh ya Bu Ainun ya? Boleh banget, Mbak. Aku malah seneng Oke. loh kalau ditanya tuh karena kalau ditanya tuh kayak harus belajar lagi gitu. Oh, Iya ternyata kita benar. Dulu waktu saya ikutan PKPA di gitu. AWS ya, di Sakura kan kita hari itu, tapi hari itu ada pasien, malam itu ada pasien neonatus, dan akhirnya kami diminta untuk menghitung berapa berapa tetesan per menit dari dosis yang harus diberikan kepada neonatus dengan kondisi sepsis. Nah itu kita seru banget kerjakannya malam. Saking serunya kita lupa kalau itu tuh kondisi klinis, bukan tugas yang boleh dikerjakan dengan waktu tertentu. Bukan PR. Bukan PR dibawa pulang. Ya malah seru ngerjakan malam itu karena waktu itu PKPA di AWS tuh kita dapat yang jatah jaga malam. Nah jadi nanti adik-adik harapannya sih dengan kinetik ini benar-benar bisa memahami dengan baik ya kondisi klinis itu memerlukan kita kok sebagai farmasis. Mungkin kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih banyak Ibu Ainun. Makasih Adek ya hari ini sudah saya repotkan dadakan mendadak dangdut dari awal minggu karena alhamdulillah kita dapat jatah online, harusnya praktikum, tapi kami dapat jatah online karena pilkada. Oh ya udah kita sergap aja langsung. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih untuk praktikan hari ini. Salam untuk ibu, anak, suami dan keluarga. Nun, saya cukupkan pertemuan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Terima Ibu. kasih banyak Ibu. Terima kasih.